Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arika Iria Sadar dengan NIM PO 7139020004. Mata kuliah di sini biostatistika dengan dosen pengampu saya, Bapak Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan uji main Whitney. Nama judul saya di sini adalah pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar mahasiswa. Hipotesis HA ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan B. H0 tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan B. Konsep dasar Mann-Whitney yang pertama, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Yang ketiga, merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Langkah-langkah uji Mann-Whitney yang pertama buka lembar baru SPSS, kemudian klik variable view pada kolom name, baris ke-1 tuliskan hasil, dan pada baris kedua dituliskan kelompok. Pada bagian label untuk hasil, tuliskan hasil belajar mahasiswa, dan untuk kelompok tulisan kelas, lalu klik kolom kedua dari values atau nol. Maka muncul kotak dialog value labels. Pada kotak value ketikkan 1 dan pada kotak label ketikkan kelas A lalu klik Add. Masih di kotak dialog value label, selanjutnya pada kotak value ketikkan 2 dan pada kotak label ketikkan kelas B lalu klik Add. Setelah itu lalu klik OK. Yang ketiga, langkah berikutnya klik data view, maka masukkan data hasil belajar untuk kelas A dan kelas B ke kotak hasil. Dimulai dari hasil bekerja keras hasil belajar kelas A, kemudian diikuti hasil belajar kelas B. Pada variabel kelompok, masukkan data kode untuk kelas A, kemudian diikuti kode kelas B. Yang keempat, setelah semua data terinput, maka klik menu analis, kemudian klik non-parametric test, lalu klik legalist dialog, kemudian klik dua independent sample. Yang kelima, kemudian masukkan hasil belajar mahasiswa ke kolom tes variabel list, lalu masukkan variabel kelas atau kelompok ke kotak grouping variabel. Selanjutnya pada bagian test type, berikan tanda checklist pada pilihan Mann-Whitney. Kemudian klik tombol define grouping. Maka muncul kotak dialog to independent samples defined. Selanjutnya pada bagian grup 1 tuliskan angka 1 dan pada grup 2 tuliskan 2. Lalu klik continue dan lalu klik OK. Kemudian hipotesis penelitian dalam uji Mann-Whitney. Hipotesis didefinisikan sebagai kesimpulan sementara dalam sebuah penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A dengan B. H0 tidak ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A dengan kelas B. Interpretasi dalam uji Mann-Whitney berdasarkan output tes statistik dalam uji Mann-Whitney di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney di atas, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitian pun juga dapat terjawab, yakni ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar mahasiswa. Sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.